Selanjutnya adalah waktu untuk Pak Suroso, tapi sebelumnya saya ingin bercerita siapa sebetulnya sosok Pak Suroso ini. Pak Suroso ini asalnya sebetulnya dari Jawa, dari Banyuwangi, kelahiran Banyuwangi ya Pak ya, 43 tahun yang lalu, kemudian pada tahun 82 ikut orang tua transmigrasi ke Kapuas. Kemudian sebelum mulai bertani beberapa tahun yang lalu, Pak Suroso adalah sempat sebagai tukang bangunan. Kemudian akhirnya bisa mengembangkan pertanian dengan nantinya tentu kita akan gali bersama seperti apa, karena lahan gambut kita kenal adalah lahan yang tidak subur dan tidak cocok untuk pertanian sebetulnya. Jadi ini merupakan satu tantangan pastinya untuk Pak Suroso. Dan satu ilmu baru buat kita bagaimana mengelola, bagaimana menyiasati agar lahan gambut ini bisa menjadi lahan pertanian. Seperti itu tadi profil Pak Suroso, dan saya langsung mulai dengan pertanyaan. Pak, kenapa kok bisa masuk ke lahan pertanian, Pak? Masuk ke dunia pertanian. Dan kan kita tahu tadi bahwa lahan gambut itu kan sebetulnya tidak cocok untuk pertanian, atau bukan tidak cocok, sangat sulit untuk menyiapkan lahan gambut tersebut menjadi lahan pertanian. Karena tingkat kesuburannya dikenal tidak baik, seperti itu. Kemudian belum lagi air yang selalu ada dan harus diatur supaya tidak kering, supaya tidak terlalu basah, agar bisa ditanami. Seperti apa Pak? Sebelum memulai pertanian itu apa yang Bapak lakukan? Silakan Pak. Baik, Mbak Ilah. Sebenarnya basic saya bukan seorang petani. Saya petani otodidak. Awalnya saya punya lahan itu sekitar 2 hektar, saya tanamin kebun sawit. Tapi kebun sawit itu hanya saya yang bisa menikmati dan tidak bisa dinikmati oleh teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Hati kecil saya berontak. Karena kita hidup ini tidak sendiri kan. Begitu ada teman-teman main ke kebun, begitu ada keluarga main ke kebun, tidak ada yang bisa mereka nikmatin selain melihat pohon-pohon sawit yang buat saya tidak indah untuk dipandang dan tidak indah untuk dimanfaatkan. Maka saya tergerak untuk menanam buah, karena kalau ada buah, daya tarik kawan-kawan, daya tarik keluarga untuk ke kebun saya itu ada gitu. Makanya dengan berat hati, pohon sawit saya bongkar, saya gantikan pepaya dulu. Pohon pepaya kita tanam pertama, kita nggak berhasil karena kita tidak memiliki ilmu kan. Akhirnya kita belajar ke petani-petani sayur, bagaimana cara mengolah lahan gambut. Mereka memberikan ilmunya sedikit demi sedikit. Kita datangi petani-petani buah, petani pepaya, petani yang lain. Mereka alhamdulillah mau sharing dengan kita. Akhirnya kita terapkan dan kita berhasil dengan cara yang petani-petani lain di kota Palangkaraya itu lakukan. Akhirnya dengan ilmu yang sangat dangkal tadi, kita nekat nih, kita tanam buah-buahan, paling tidak bisa dikonsumsi keluarga, teman-teman, atau masyarakat sekeliling lah ya. Dan alhamdulillah responnya positif, karena tanah saya terletak di kota, terus kemudian ada pertanian, dan kebetulan waktu kita happy-happynya menggarap lahan itu, ada Pak Lurah kami yang waktu itu setiap hari Jumat dan Sabtu, dia goes, selalu mampir ke petani, mampir ke kerumunan masyarakat, mampir ke desa-desa yang mungkin menurut Pak Lurah perlu dibina, dan termasuk saya. Apa yang Pak Lurah ucapkan saat itu, Pak Suroso bikin kebun buah yang banyak, nanti ke depannya bisa menjadi agrowisata Pak Suroso, karena
apalagi destinasi wisata di kota kita ini kalau tidak agro. Karena kelimpahan lahan-lahan kosong yang harus dimanfaatkan. Selama ini lahan kosong itu hanya menjadi beban negara. Kalau kemarau karhutlah, kalau musim hujan banjir. Jadi dengan kata-kata yang diucapkan oleh lurah saya benar-benar tergerak dan bertekad untuk untuk menanam buah dan ke depan untuk menjadi agrowisata. Saat itu sangat sporadis, kita nanam tidak teratur, asal tanam, terus kemudian dalam setahun itu saya tidak berhasil, tidak sukses, karena yang kendalanya adalah air. Nah, air itu tidak bisa kita kendalikan kalau kita tidak buat modifikasi pengendalian air. Terus kita belum mulai belajar nih, belajar mengelola air supaya air itu tetap di ambang batas aman akar. Tidak boleh tinggi, tidak boleh juga kering. Karena gambut, kalau tidak kena air, hitungan jam dia akan kering. Tapi kalau tergenang air, hitungan jam dia akan basah dan asamnya akan naik. Ini satu-satunya ilmu yang membuat kita berhasil menangani lahan gambut adalah air. Bagaimana kita bisa memodifikasi air untuk tidak menggenangi lahan gambut dan tidak kekeringan ketika harinya sedang panas dan sedang tidak. Ya, itu kita ada sudah kita riset berkali-kali di kebun dan sekarang alhamdulillah saya sudah bisa menangani tentang modifikasi air yang kalau hujan lebat kita bisa segera buang untuk tidak membasahi atau membanjiri. Yang ketika kemarau panjang 2 minggu atau 3 minggu tidak ada hujan, kita bisa mendapatkan air untuk membasahi lahan tersebut. Nah, setelah kita sukses mengelola air, baru kita kembangkan buah-buah yang lain yang tidak hanya pepaya. Pada saat ini yang paling digandrungi adalah buah-buah jambu kristal, kelengkeng, dan matoa, rambutan, dan lain-lain sudah mulai kita tanam. Dan tingkat keberhasilannya untuk kelengkeng saja, grade kemanisannya sudah di angka 25. Dan itu sudah sama dengan gula pasir. Artinya tidak ada kendala di lahan gambut untuk tidak sukses mengembangkan buah. Karena pengelolaan gambut untuk buah apapun itu sama. Yang penting gambut itu bisa membuang asam, bisa mengelola air, terus kemudian merawatnya dengan tekun. Saya yakin semuanya pasti bisa. Karena apa? Karena saya tidak memiliki basic petani pun bisa menanam itu. Seperti pepaya California yang kita tanam biasa di lahan tanah mineral, kita kembangkan di gambut, manisnya juga sama. Bahkan kalau diukur bisa lebih manis di lahan gambut ketimbang di tanah mineral. Jadi itu kuncinya, saya termotivasi di situ. Dan kebetulan kita kondisi di gambut itu tidak banyak petani-petani yang tertarik. Saya baca ini adalah sebuah peluang bisnis agro di lahan gambut ya, karena tidak semua orang tertarik dengan lahan gambut karena kesulitannya tadi itu, yaitu membuang asam, harus memodifikasi air supaya tetap stabil. Saya kira itu Mbak Lila pengantar saya pertama. Ya, terima kasih Pak. Ini Bapak Ibu dimanapun berada, silakan sambil bertanya karena ini banyak sekali harusnya yang bisa kita gali ya untuk belajar bagaimana cara bercocok tanam di lahan gambut. Di sini juga ada teman saya ini pengusaha sawit ini dari Kalimantan. Ayo mungkin mau menyulap lahan sawitnya sebagian untuk menjadi tanaman buah. Silakan Mas Kobar kalau ingin bertanya nanti saya kasih kesempatan. Pak, saya mau tanya dulu. Itu berarti Bapak buat ini ya Pak, lorong-lorong untuk untuk saluran air ya Pak ya, untuk menjaga kemudian buka tutup atau bagaimana Pak? Ya. Jadi harus ada drainase induk yang
untuk menampung drainase kecil-kecil yang arah ke spot-spot buah, Bu. Jadi ketika lorong-lorong air atau parit-parit air yang di spot buah itu sudah mulai melewati dari batas maksimal, kita harus buka. Kita harus buka di posisi air yang terendah. Kita harus dibikinkan bendungan, bikinkan kontrol pipa. Itu yang tiap hari harus kita jaga supaya air tidak cepat menggenangi lorong-lorong buah, ya, parit-parit buah. Karena kalau buah pepaya itu 1 hari 1 malam tergenang, besoknya udah layu dan mati. Karena asamnya akan naik dan akan membusukkan akar-akar. Itu Mbak Ila. Ya, Pak, tadi ceritanya ada Pak Lurah yang memotivasi Bapak. Siapa ya Pak nama Pak Lurahnya? Izin Pak Lurah, kebetulan Pak Lurahnya adalah teman saya dan ini sudah berakhir sih, apa masa jabatannya sudah digantikan. Karena selama saya dari tahun 96 di Kelurahan Bukit Tunggal, saya baru menemukan lurah yang sangat hebat, itu adalah Heri Fauzi namanya. Nah, kenapa saya tanya, kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi untuk beliau. Betul, betul. Karena atas motivasinya bisa ada seorang Suroso melahirkan La Rosa. Betul. Ya, bisa talingkar luar La Rosa. Ya, bahkan saya sempat berpikir ya Bu, andai Pak Lurah di Indonesia seperti Pak Heri Fauzi, kita ini swasembada pangan, swasembada buah. Karena motoriknya ya di beliau itu Bu, harusnya pemimpin muda itu seperti itu ya. Pak, luar biasa itu. Nanti Pak, saya minta nomor telepon Pak Heri Fauzi. Siap. Ini sangat menginspirasi. Saya rasa Pak Guntur setuju banget ini ya. Iya, keren ini, luar biasa ini. Pak Suroso dan Pak Lurahnya top ini. Karena sama-sama muda, kami seusia Pak. Jadi komunikasinya lebih gampang kalau dengan yang muda kan. Muda dan ada kemauan, betul, ya Pak betul, ya. Pak. Iya. Pak, ya silakan Mas. Tadi soal teknologi pengaturan airnya cuma parit aja atau memang seperti apa Pak? Jadi ada. Dan bagaimana mekanisme kontrolnya Bapak? Jadi memang lahan kami itu tidak luas Pak, lahan kami cuma 8 hektar. Pertama saya mencari titik terendah pembuangan air. Waktu itu kita belum menggunakan pompa pengisap ya, seperti Katu apa ya. Ngandelin gravitasi ya Pak ya? Aja. Dari di mana titik terendah, itu kita bendung, kita bikinkan parit pembuangan, dan di mana titik tertinggi, itu kita carikan untuk air masuk ke dalam kebun Pak. Tapi kalau sekarang, karena kita sudah dikasih bantuan sama Pak Lurah, jadi enak sudah. Ketika airnya surut, kita hisapkan air dari luar masuk ke dalam. Ketika air dalam banjir dan air luar banjir, berarti kita harus pakai tenaga pompa tadi Pak untuk mengurangi air itu. Sekarang udah pakai sensor dong Pak ya? Ya. Otomatis? Belum Pak, belum. Saya sebenarnya menunggu dari anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang kuliah untuk datang ke kebun saya untuk bisa belajar dan mencari solusi tentang itu sebenarnya Pak. Iya betul, mestinya bisa itu Pak secara teknologi sekarang ya. Menarik. Iya. Tapi top ini, luar biasa dengan pendekatan local wisdom tadi, kearifan lokal ya Pak ya. Artinya kan hal yang sederhana, bagaimana mengalirkan air ke titik terendah dan bagaimana bisa menarik air ke titik tertinggi untuk menyeimbang ketika airnya sudah berkurang kan. Itu tuh yang ini sudah sangat luar biasa. Dengan teknologi sederhana saja sudah bisa menghasilkan kebun seperti ini, luar biasa ini Pak. Silakan dilanjut Pak. Ya. Nanti Pak. Salam buat Pak Lurah ya, kalau ketemu ya. Siap. Nanti saya minta nomor teleponnya, saya akan kontak Pak Lurah, ingin ngobrol-ngobrol banyak tentang dengan beliau ya, luar biasa ini. Kita bisa tulis juga profil beliau. Tadi Pak, nanti untuk harapan Bapak agar ada anak-anak muda atau anak-anak cerdas, anak-anak mahasiswa atau siapapun untuk bisa memberi masukan ya untuk
meningkatkan lagi teknologi tadi sensor dan lain sebagainya untuk pengaturan air. Mudah-mudahan dari webinar ini nanti akan ada yang kontak Pak. Mudah-mudahan dari webinar ini nanti bisa kita carikan solusi untuk itu. Betul, Nanti Pak. kita kirim tim desa digital aja ke sana, Dedigo. Ya, betul. Mantap, Ya, mantap Pak Ketua. mungkin bisa diceritakan Mas Guntur, Dedigo itu apa Mas Guntur sekalian? Silakan. Ya, Mas. saya salah sedikit ya Pak ya. Jadi kami Intan ini membina anak-anak muda yang punya keahlian IT untuk mengembangkan satu platform aplikasi yang basisnya adalah untuk mengembangkan potensi-potensi desa. Namanya Desa Digital Global, Dedigo disingkatnya. Nah, aplikasi yang sekarang sudah jadi adalah aplikasi desa, mulai layanan surat menyurat, layanan-layanan desa lainnya, kemudian juga ada marketplace, kemudian ada juga aplikasi yang basisnya untuk teknologi pertanian yang sedang kita siapkan di situ sebetulnya. Seperti yang tadi, misalnya kalau seandainya, kan sekarang gini, di greenhouse ini sudah pakai pola sensor untuk penyiraman air, cukup dari handphone gitu kan, kemudian menyiram air bisa lebih ini. Nah, kalau misalnya mengatur air di gambut tadi mestinya jauh lebih simpel gitu ya, karena mengukurnya gampang kan, pada titik tertentu air itu bisa ditutup, bisa berhenti gitu kan. Betul Pak. Nanti Betul, ketika Pak. yang Sangat di atasnya kurang bisa ini. Nah, sensor ini mungkin nanti coba kita pikirkan apakah nanti tim dari Intani ini yang bisa berkunjung ke lokasi sambil kita coba kembangkan dan nengokin, yang utama nengokin Pak Suroso di sana, ini yang luar biasa gitu kan. Itu sangat saya Gitu. tunggu Mestinya Pak. dari segi teknologi nggak terlalu rumit mestinya gitu ya. Itu Betul, tinggal Pak. memang betul tadi bagaimana ada anak cerdas yang mau berdedikasi sambil juga nanti kita coba komunikasi dengan kampus-kampus yang ada di sekitar sana. Itu Ya, kan. Pak. Siap. Silakan Pak, dilanjut Pak. Ya. Siap. Kita ini kan lebih luas. Harusnya kita dong lebih bisa ekspor buah keluar daerah gitu loh Pak. Ketika asamnya sudah turun, gambut itu adalah melebihi tanah mineral dari Pulau Jawa sekalipun. Penyakitnya orang Banyuwangi itu Pak, merubah sesuatu yang jelek sampai jadi berguna untuk orang banyak, ya itulah penyakitnya itu. Kalau ada 10 orang Pak Suroso di tiap provinsi aja, ini negara maju ini. Luar biasa Pak. Saya mengharapkan itu Pak, dan mudah-mudahan dengan webinar ini anak-anak muda terinspirasi Pak.